Assalamualaikum, selamat datang di channel Ragam Edukasi bersama saya Bucan, bukan Bucin. Kali ini Bucan akan memberikan edukasi tentang metode Siflex dari mata kuliah Teknik Riset Operasional. Nah, sebelum Bucan mulai, alangkah baiknya supaya channel Bucan ini semakin berkembang, jangan lupa subscribe, kalau suka video di like, dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasinya. Kita langsung saja menyelesaikan persoalan yang tadi ya dengan menggunakan metode Simplex. Nah, langkah di metode Simplex ini memang agak sedikit banyak, agak sedikit rumit, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, langkah-langkah dalam mengerjakan metode Simplex, yang pertama adalah kita harus buat tabel analisa ya. Jadi di sini Bucan sudah buat tabel analisa, yaitu adalah sumber daya produksi, kapasitas, dan tujuan kegiatan ya. Kemudian dari soal itu didapatkan perusahaan tersebut ingin memproduksi kain sutra dan kain wol. Kemudian sumber daya yang dibahas di sana adalah benang sutra, wol, dan tenaga kerja. Dimana nanti kain sutra ini kegiatannya akan kita rubah menjadi bentuk variabel ya. Kemudian ya, di sini ada angka-angka, itu dibacanya adalah seperti ini sesuai dengan soal tadi ya. Untuk membuat kain sutra butuh benang sutra sebanyak 2 kilo dan dikerjakan oleh 2 tenaga kerja. Kemudian untuk pembuatan kain wol butuh benang sutra sebanyak 3 kilo, benang wol 2 kilo, dan tenaga kerja 1 orang. Di mana kapasitas yang dipunyai oleh perusahaan, benang sutra sebanyak 60 kilo, benang wol 30 kilo, dan tenaga kerjanya sebanyak 40. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah buat tabel analisa, kita mengidentifikasi fungsi tujuan ya. Tadi kan tujuannya ya, dia itu ingin mengetahui berapa sih keuntungan maksimum jika masing-masing keuntungan dari kain sutra dan kain wol adalah 400 dan 300. Biasanya Bucan mengidentifikasi dalam bentuk variabel untuk tujuan adalah dengan Z ya. Kemudian kita masukkan sama dengan 400, kenapa A? Karena A itu adalah milik kain sutra dan ini adalah kain wol. Jadi 400A plus 300B. Kemudian langkah selanjutnya kita mengidentifikasi fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini namanya program ini ya, kita harus ubah menjadi pertidaksamaan ya. Di sini kita bisa lihat dari tabel analisanya. Langsung saja kita tulis. Untuk yang pertama itu ada 2A plus 3B. Karena ini tadi dia ingin mencapai hasil maksimum, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan nilainya adalah 60. Kemudian yang kedua, kain sutra dia tidak ada ya, adanya di kain wol, berarti 2B lebih kecil sama dengan 30. Kemudian yang selanjutnya 2A ya, 2A plus B lebih kecil sama dengan 40. Oke, langkah selanjutnya, kalau kita sudah membuat fungsi kendala ya, langkah selanjutnya adalah kita mengubah tanda pertidaksamaan menjadi variabel slack. Bisa kita singkat menjadi variabel S saja. Sekarang kita lihat di sini. Fungsi kendalanya ada 3 ya. Berarti untuk kita rubah variabel slacknya, yang pertama, persamaan pertama ya, ini kita rubah menjadi S1, ini S2, dan yang ini adalah S3 ya. Cara merubahnya adalah 2A plus 3B plus S1 sama dengan 60. Jadi tanda pertidaksamaan ini ya kita rubah supaya jadi sama dengan, kita mendapatkan atau mengubahnya menjadi variabel slack, di mana ini adalah slack yang pertama. Kemudian yang kedua ada 2B plus S2 sama dengan 30. Kemudian yang ketiga
ada 2A plus B plus S3 sama dengan 40 ya. Kemudian fungsi tujuan ini kita rubah juga, karena apa? Fungsi tujuan ini nanti akan kita dapatkan hasil akhirnya berapa sih hasil maksimum yang bisa dicapai oleh si perusahaan itu ya. Cara merubahnya adalah Z sama dengan 400A plus 300B kita rubah, di mana nanti variabel Z ini kita pindahkan ke ruas kanan, di mana nanti A dan B nya nilainya menjadi negatif seperti ini. Z min 400A min 300B. Kemudian kita masukkan variabel slack yang ada, karena ada S1, S2, S3, maka ditambahkan dengan variabel S1 plus S2 plus S3 sama dengan ya, nilainya adalah 0. Dia selalu nilainya sama dengan 0 untuk simplex maksimum. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel simplex ya. Nah, Buchan untuk membuat tabel simplex itu terdiri dari ada variabel dasar ya. Kemudian ada variabelnya apa saja? Kita lihat dari perubahan ini ya. Di baris pertama berarti baris kolom karena kan tabel ya. Oke, baris variabel dasar ya, kita lihat ada apa saja. Ada Z ya. Kemudian apa lagi? Ada A, ada B, ada S1, ada S2, ada S3, kemudian nilai setelah sama dengan itu dinamakan nilai kunci, dan ada yang dinamakan indeks. Kemudian kita lihat sekarang untuk di kolom variabel dasar ya, itu apa saja yang kita ambil adalah berdasarkan slack-nya. Berarti di sini karena ada 3 ya, maka bisa dilihat di situ ada variabel, kita lihat kolomnya ke bawah ya, ada Z, kemudian ada apa lagi? S1, kemudian S2, dan yang terakhir S3. Ya. Oke, kita sudah membuat tabel simplex. Langkah selanjutnya kita isi tabel ini berdasarkan perubahan yang sudah kita rubah tadi ya. Nah, sekarang cara isinya kita lihat di sini. Untuk baris Z, kita lihat baris Z nilainya ya. Nah, Z ya, ada 3 nilainya. Ada Z-nya, berarti nilainya 1. A-nya min 400. Kemudian B-nya min 300. Kemudian variabel slack 1, 2, dan 3 nilainya 0 karena dia belum memiliki nilai, dan nilai kuncinya sama dengan 0. Untuk variabel Z dia tidak memiliki indeks. Selanjutnya kita isi variabel S1 baris ini. Z-nya ada atau tidak? Tidak ada, berarti nilainya 0. Kemudian A nilainya 2. Kemudian B nilainya 3. Nah, di sini ada perbedaan ya.
Kalau di variabel Z ya, dia nilai S1, S2-nya, S3-nya 0 karena nilai kuncinya sama dengan 0 ya. Dia belum memiliki nilai. Kemudian kalau di variabel slack ya, dia punya nilai S1 yaitu sama dengan 60. Tapi di sini S1 kan hanya sebagai bentuk variabel. Kalau dia dinyatakan ada, kita cukup menandakan 1. Kalau tidak ada, kita cukup menandakan 0 saja. Nah, untuk S1-nya ada, berarti 1. S2-nya ada tidak? Tidak ada, berarti 0. Kemudian S3-nya ada tidak? Tidak ada, berarti 0. Dan nilai kuncinya adalah 60. Selanjutnya, untuk yang S2 berarti baris ini. Z-nya ada tidak? Dia tidak memiliki Z, maka nilainya 0. Kemudian A-nya dia juga tidak ada, nilainya 0. Kemudian B nilainya 2. S1-nya ada atau tidak? Dia tidak ada karena ini merupakan S2, maka S2-nya 1 dan S3-nya 0 dengan nilai 30. Kemudian selanjutnya untuk yang S3 sama caranya ya, Z-nya ada atau tidak? Tidak ada, berarti nilainya 0. Kemudian A-nya nilainya 2, B-nya nilainya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 1, nilai kuncinya adalah 40. Nah, ini kita sudah mengisi tabel simplex. Nah, langkah selanjutnya kita harus memilih baris dan kolom terpilih untuk mengerjakan langkah selanjutnya. Sekarang yang pertama kita pilih dulu kolom ya. Nah, kolom yang kita lihat hanya kolom yang berisikan variabel produksi ya, yaitu tadi A dan B saja. Kalau ada C ya berarti dan seterusnya, karena tadi aturan simplex dia bisa lebih dari 2 variabel produksi ya. Oke. Sekarang ada kolom A dan B. Kita lihat, ingat kolom AB barisnya Z ya. Mana yang memiliki nilai negatif terbesar? Di sini ada min 400 dan min 300 ya. Nah, yang memiliki nilai negatif terbesar pada kolom A, B baris Z itu adalah di kolom A, itu min 400. Berarti kolom A ini kita tandai. Kita tandai ya, kita sudah memilih kolom A, berarti kita fokus ke kolom A. Kemudian untuk memilih baris, caranya itu adalah kita ngambil dari nilai indeks dengan nilai positif terkecil. Kalau ada negatif berarti nggak bisa ya, berarti harus mengambil nilai positif terkecil. Caranya adalah kita membagi nilai kunci dengan kolom terpilih ya. Sekarang 60 dibagi 2 30. Kemudian 30 dibagi 0 nggak bisa, pasti nilainya tak terhingga ya. Kita bisa kasih tanda tak terhingga. Kemudian 40 dibagi 2 itu adalah 20. Nah, sekarang mana yang memiliki nilai indeks positif terkecil? Ada 30, tak terhingga, dan 20. Pasti nilainya adalah yang 20. Berarti baris S3 kita pilih. Kita sudah mendapatkan kolom dan baris terpilih. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah menemukan baris dan kolom terpilih, yaitu adalah kita menentukan nilai kunci. Nah, nilai kunci ini adalah perpotongan baris dan kolom, yaitu nilainya sama dengan 2. Kalau sudah kita menentukan nilai kunci, langkah selanjutnya kita lihat baris terpilihnya adalah S3 dan kolom terpilihnya adalah A. Berarti nilai S3 ini kita rubah menjadi A. Ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, caranya adalah kita akan membagi baris terpilih dengan nilai kunci ya yang dimulai selalu dari kolom A. Walaupun terpilihnya di B, tetap dimulainya dari A. Dan kolom Z dari sekarang sampai akhir itu tidak diapa-apain.
ya. Cara merubah S3 menjadi A itu caranya adalah baris terpilih ya dibagi dengan nilai kunci, di mana selalu dimulai dari kolom A ya. Jadi baris terpilih dibagi dengan nilai kunci selalu dimulai dari kolom A, dan kolom Z itu tidak diapa-apain sampai akhir. Caranya adalah berarti kita lihat dari kolom A. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, setengah. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2, setengah. 40 dibagi 2, 20. Cukup sampai situ saja, sampai nilai kunci. Karena apa? Tadi indeks hanya untuk mencari baris. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah merubah S3 menjadi A, ada yang harus kita rubah lagi, yaitu variabel Z, variabel S1, dan variabel S2. Sekarang kita merubah variabel Z. Cara merubahnya adalah ya, ambil dari baris Z yang selalu dimulai dari kolom A. Yang kolom Z ingat nggak diapa-apain. Nah, berarti dimulai dari min 400. Kemudian min 300, kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya, min 400, min 300, 0, 0, 0, 0. Kalau sudah ini dikurang, dikalikan, ya, dengan nilai dari kolom terpilih pada variabel Z. Kolom terpilihnya A, barisnya Z, nilainya adalah min 400. Ini semuanya dikalikan dengan min 400, ya, dikali lagi dengan variabel dari yang sudah berubah S3 menjadi A. Nilainya adalah yang pertama 1, ya, setengah, kemudian 0, 0, kemudian setengah, dan 20. Ini kita lakukan penghitungan. Di sini Bu Chan nggak akan ngajarin lagi hitungan dengan perperan ya. Kalau misalkan kalian masih bingung dengan cara hitung perperan, mungkin tanya sama adiknya aja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini, biasakan dalam matematika itu mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sekarang kita lihat. Min 400 dikali 1 itu adalah min 400. Kemudian min dikali min nilainya menjadi plus. Berarti min 400 plus 400 berapa nilainya? Sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya ya, min 400 dikali setengah. Berarti 400 langsung saja buat dikali setengah. Berarti nilainya min 200. Min 300 ya. Di sini ada min dikali min plus. Min 300 plus 200 sama dengan min 100. Ya. Kemudian ini min 400 kali 0, 0, 0 plus 0 nilainya 0. Min 400 kali 0, ya, kemudian ini tandanya positif, 0 plus 0 sama dengan 0. Kemudian min 400 kali setengah, min 200, ini plus, jadi 0 plus 200 nilainya adalah 200. Ya. Kemudian ya, ini sekarang min 400 kali 20 berarti min 8000. Tapi dikarenakan ini tandanya positif, 0 plus 8000 berarti 8000. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai untuk nantinya variabel Z ini, nilainya akan kita masukkan ke tabel simplex yang baru. Sekarang kita mencari
baris S1. Berarti yang kita cari variabel yang S1. Nah, sekarang kita lihat variabel S1, baris S1 itu dimulai dari, ingat selalu dimulai dari kolom A, yaitu adalah 2, 3, 1, 0, 0, dan 60. Itu berarti 2, 3, 1, 0, 0, dan 60. Sama caranya kayak kita nyari variabel Z. Itu kita kurangi, kemudian kita kalikan. Nah, sekarang lihat di variabel S1 ya. Variabel S1 kan kolom terpilihnya A ya. Lihat baris S1 nilainya berapa di kolom terpilih? Nilainya adalah 2. Berarti ini semua dikalikan 2. Dikali lagi sama caranya seperti kita nyari variabel Z, yaitu dikali dengan variabel yang sudah kita rubah dari S3 menjadi A, yaitu nilainya 1, kemudian setengah, kemudian 0, 0, setengah, dan 20. Kita lakukan penghitungan. 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Ya. 2 dikali setengah, 1. 3 dikurang 1, 2. 2 dikali 0, 0. 1 min 0, 1. 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikali 1, 2 dikali setengah, 1. 0 dikurang 1, min 1. 2 dikali 20, 40. 60 dikurang 40, 20.